Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi. Kali ini kita berjumpa kembali dan kita melanjutkan pembelajaran di tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Oke, apakah kalian sudah bersiap? Untuk itu kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Hari ini hari Senin, tanggal 29 Maret 2021. Agenda belajar IPS, mengidentifikasi sifat karakteristik individu, bahasa Indonesia, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nilai yang diharapkan hari ini yaitu kalian menerapkan sikap nasionalisme, toleransi, dan pantang menyerah dalam setiap pembelajaran. Kata mutiara hari ini berasal dari Insinyur Soekarno yang mengatakan bahwa bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Halo teman-teman. Nah, di sini Bapak tampilkan peta Indonesia. Ya, ada 5 pulau besar. Diingat kita sudah belajar ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi maupun Irian Jaya. Nah, perkenalkan nih. Di sini ada Paman Beni, ya. Paman Beni ini bernama Tagor, ya, nama Tagor. Nah, Paman Beni berasal dari Medan, ya. Paman Beni ini berasal dari Medan, tapi beliau merantau ke Jambi. Nah, Sumatera itu yang Bapak lingkari dengan garis putus-putus ini berwarna biru. Kemudian ada Provinsi Jambi dilingkari berwarna merah. Nah, Paman Beni merantau di sana bersama keluarganya. Paman Beni tinggal di daerah perkotaan di Provinsi Jambi. Mari kita kenal lebih dekat dengan Paman Beni dan daerah tempat tinggalnya. Paman Beni tinggal bersama keluarganya di daerah perkotaan Provinsi Jambi. Nah, keluarga Beni berniat mengunjungi Paman Beni yang ada di sana. Ternyata Paman Beni itu rumahnya sangat bersih, indah dan asri. Walaupun di perkotaan masih banyak tanaman-tanaman atau tumbuhan hijau di dekat rumahnya. Nah, kita sudah belajar kan tentang karakteristik individu, ya. Coba lihat deh tentang keluarga Paman Beni dan keluarga Beni. Ya, ada perbedaan di sana. Ayah Beni dengan Paman Beni, ya, perbedaan tinggi badan, tinggi rambut, ya, tinggi rambut, bentuk rambut, ya, bentuk rambut, tinggi badan. Nah, itu perbedaannya, orang tua, rambutnya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah karakteristik individu berdasarkan fisik. Apa yang kita lihat, ya, bagaimana bentuk tubuhnya dan lain sebagainya, ya. Nah, sekarang kita mengenal lagi yang namanya karakteristik individu itu berdasarkan perbedaan sifat, ya. Sifat itu adalah apa yang sering dilakukan atau yang dilihat dari orang itu, ya, yang melekat pada orang itu, gitu. Nah, coba lebih paham lagi, kita lanjutkan pembelajarannya. Silahkan kalian buka halaman 42 buku tema 8-nya. Nah, coba kalian amati pada halaman 42 tersebut gambar-gambar yang ada di sana 1 sampai dengan 5. Kita identifikasi sifat seseorang berdasarkan gambar, ya. Nah, contoh kita ambil nomor 2. Di sini ada gambar anak yang sedang menonton TV, ya, sudah larut malam. Buku-buku pembelajaran, buku belajarnya ia berserakan. Nah, ini kalau kita identifikasi termasuknya sifat si anak ini adalah pemalas. Nah, bagaimana nomor 1, 3, 4, dan 5? Silahkan kalian kerjakan di buku tulis, ya. Yuk kita lanjut pembelajaran selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan materi bahasa Indonesia, yaitu mengenal tokoh dalam cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi, Pak? Kan kemarin kita sudah belajar tentang cerita fiksi. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Yaitu cerita yang berdasarkan khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Baik, nah, kisah ini berasal dari Provinsi Jambi dengan judul Kisah Putri Tangguh. Silakan kalian buka halaman 44. Nah, untuk membantu kalian lebih semangat lagi membacanya,
Bapak akan kirimkan audio rekaman membaca kisah Putri Tangguh ini di grup kelas. Silahkan kalian dengarkan sambil dibaca. Ya, tujuannya kalian akan mengenal tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa sih Pak tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik hati. Nah, tokoh antagonis atau kebalikannya yaitu sifatnya jahat, ya, tidak baik hati. Nah, jadi silahkan kalian putar audionya di grup WhatsApp dan sambil membaca, pahami ceritanya, kemudian kalian kerjakan tugas. Teman-teman, setelah kalian mendengarkan cerita Putri Tangguh, silahkan kalian buka halaman 47 dan 48. Ini yang menjadi tugas kalian hari ini, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 5, yang menanyakan tentang apa sih jenis cerita fiksi yang berjudul di Putri Tangguh ini, kemudian siapa saja tokohnya dalam cerita Putri Tangguh, siapa tokoh utamanya, kemudian siapa yang menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis, ya. Ini menunjukkan kalian memahami cerita dan materi bahasa Indonesia mengenal tokoh dalam cerita fiksi. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar untuk masa depan bangsa. Di tangan kalianlah bangsa Indonesia di masa depan. Semangat belajar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.